just begin. Hi everyone, this is Mernight Podcast, and this is Willow. and I'm Sine. Jadi sekarang kita mau ngomongin Tentang sosial media. Oke. Sosial media marak banget gak sih sekarang, apalagi waktu pandemi ya. Maksudnya apa-apa pasti kita online. Online tuh ya kita buka-buka sosial media gak sih? Ya kayaknya semenjak adanya sosmed juga Apa kayak tuh? gitu ya. Oh Sampai iya sekarang. sih, bener sih. Tapi kan kebanyakan orang-orang Lebih spending time di sosmed saat ini ya. Iya, dari sebelumnya ya. benar. Gara-gara kita lebih banyak di rumah ya. lebih banyak di rumah, terus nggak ketemu siapa-siapa. Jadi otomatis tergantung. waktu kita tuh udah terhabiskan di sosial media sendiri. Iya. BTW, tuben banget gak sih dibawain sama Sine buat opening? Gue disuruh Willow. I'm so nervous. Yes. Right. Ngomong-ngomong tentang sosial media tuh kan ada banyak macemnya kan. Kalau sekarang mah boomingnya tuh TikTok. Ya, TikTok, salah satunya. salah satunya. Kalau nggak TikTok, siapa namanya, Instagram, ya nggak sih? Kalau gue tuh kalau gue lebih spending time di TikTok sama Instagram sih. Ngapain aja tuh? Ya bercandaria gitu. Maksudnya kayak memes kayak gitu, atau information. ya exactly. Maksudnya walaupun gue nggak suka, gimana ya, menurut gue tuh kategori orang yang nggak suka baca berita kayak gitu. Tapi itu karena gue ngeliat Instagram atau TikTok, tiba-tiba aja nongol di explore gue tuh yang berita-berita kayak gitu. Menurut gue oke-oke aja sih manfaat dari sosial media sendiri kayak gitu. Kalau buat lu nih, lu sering buka sosmed yang mana nih? Kan ada banyak tuh ya. Iya. Kalau gue mau sebutin tuh ada YouTube, ada Facebook, kalau enggak ada Pinterest juga termasuk nggak sih? Terus Terus ada Twitter. Twitter itu kan udah lama banget nggak sih? Nggak, Dari kita SD juga ya udah ada, tapi boomingnya pas kita SMP, ya nggak sih? Iya. Dan tenggelam gitu sekarang. Ya, for some people. Iya, for some people. Jadi untuk lu sendiri apa nih yang lu sering mainin? Jadi gue punya banyak banget ya sosmed account gitu-gitu. Yes. Gue sebut salah satu nih. Oke. Apa tuh? Jadi ada Instagram, Ya. YouTube, Twitter, Tumblr, Oke. Twitch.tv, Facebook. Oh ya, Facebook termasuk. Ya, apa lagi ya? Snapchat. Oh iya, udah lama ya nggak dengar Snapchat. TikTok. There's a lot. There's a lot. Ya. Tapi yang paling sering gue pakai itu YouTube, Twitter, sama Instagram. Oke. Ya. Nah, tapi pas kalau TikTok gue lumayan sering pas awal-awal lagi booming. Cuman sekarang gue udah Mengurangi ya. Kayaknya I'm done with it. Oke. Jadi kita gak sering ngirim-ngirim meme lagi ya? Ya, tapi kalau ngirim-ngirim meme gue masih oke. Oke. Soalnya temen gue buka TikTok demi temen gue aja. Baiklah. Jadi ya, tapi paling sering itu dari antara 3 ya, YouTube, Twitter, Instagram. 3 ini yang paling gue pakai setiap hari. Tapi yang paling seringnya itu Twitter sama YouTube. Twitter sih, Twitter kayaknya paling setiap waktu gue buka. Oke. Gue juga sih ada waktu gue juga suka sama Twitter gitu, karena orang-orang di Twitter tuh ngejoknya menurut gue joknya kayak gue banget. Maksudnya kalau netizen yang ada di Instagram itu tuh kan kayak lebih mereka berkoar-koar aja gitu loh, ngerti gak sih? Kayak bacot banget menurut gue orang-orang, maksudnya yang netizen yang di Instagram gitu loh. Kalau di Twitter itu tuh beda, entah kenapa vibe mereka tuh beda gitu loh. Lu ngerasain gak? Tergantung sih ya. Tergantung orangnya pasti. Iya, tergantung. Ya,
Iya, entah kenapa gitu, tapi ya apa ya, kalau di sosial media tuh gue sendiri punya, kalau mau ngomongin Instagram sendiri ya, gue kalau Instagram tuh sebenarnya punya 2 account gitu. 2. Tapi satunya nggak terlalu gimana, maksudnya nggak terlalu gue pakai. Jadi gue emang sebenarnya punya satu sih, tapi ya gue lock gitu loh Instagram gue. Gimana ya, menurut gue kita harus keep privacy sih di sosial media sendiri kayak gitu. Kalau lu sendiri punya akun Instagram tuh berapa tuh? Gue tahu sih, gue cuma nanya aja. Ada 3 gak sih? Honestly ya 3. Tuh ngapain aja tuh, ngapain tuh banyak akun Instagram tuh ngapain gitu? Kan gue udah pakai Instagram tuh Udah dari gue sih dari SMP ya. Dari SMP ya, awal-awal iPhone booming lah ya. Dulu kan Instagram cuman ada di iPhone ya. Apple, iOS doang Iya, gitu. Android belum ada. Ya jadi udah tuh. Jadi update-annya Instagram kan beda ya sama yang dulu sama sekarang. Oke. Nah, jadi dulu itu kan belum ada close friend. Oh iya. Yang begituan. Jadi gue bikin account satu lagi itu buat Diri lu sendiri. iya, buat private sama close friend gitu awalnya. Nah terus pas semenjak kuliah gue ganti yang second account tuh dijadiin ini account Candaria. enggak sih, portfolio gue. Oh, Candaria. Portfolio gue gitu, kayak post-post foto-foto estetik dan lain-lain gitu kan. Nah tapi malah di follow sama close friend gue, jadi gue nganggepnya itu ya udah deh jadi close friend gue aja. Ya buat akun Teman-teman gitu. teman deket aja. Terus tiba-tiba malah jadi public ya yang second account. Terus gue bikin satu lagi account buat awalnya sih cuma buat diri gue sendiri. Gue nggak follow close siapa-siapa friend gitu. ya. Terus lama kelamaan Tiba-tiba ada aja orang yang tahu gitu, terus tiba-tiba Iya. follow aja lo gitu. iya, ya udah akhirnya second account gue Jadi third account. jadi third account. Iya benar, jadi itu cuma khusus buat online shop doang. Jadi yang second account lebih aktif buat teman-teman dekat. Tapi sekarang di main account nggak gitu aktif ya Instagram. Iya. Karena Lu sempat hiatus berapa lama sih? 2 tahun. 2 tahun ya. Dari tahun 2018 ya. Gue baru post lagi di akhir tahun ini ya. Iya. Dan itu pun oh my God, I don't know, Instagram tuh bikin insecure. Oh, nanti aja ngomongin secure ya. dan rasanya terlalu expose gitu rasanya. Oh iya. Jadi kalau mau ngepost apa-apa tuh Harus selalu mikir hati-hati. beribu-ribu kali Iya, ya sih. Iya bener. Ya gitu deh, jadi gue lebih nyaman second account aja. Gue tuh karena ya hitungannya ya, gue tuh punya satu account doang. Satu account gue tuh emang gue lock kayak gitu. Tapi ya semua orang follow account gue dong yang itu. Mulai dari keluarga gue, kayak sepupu gue, teman kerja gue, teman magang gue, terus abis itu banyak orang yang follow. Kok gue enggak? Nah, mohon maaf nih, lu enggak, gue remove ya. Terus abis itu gue waktu ada feature yang kayak close friend kayak gitu tuh, pertama gue pakainya ya udah gue close friend, gue mikirnya oh ya udah gue masukin aja semuanya kecuali keluarga gue. Itu pertama kali gue pikir ya, gue mikir tuh pertama kali kayak gitu. Terus kayak makin hari makin tua kayak gitu, bisa mikir lah ya. Terus tiba-tiba kayak gue mikir, oh ngapain gue masukin orang yang gak gue terlalu kenal ya di close friend ya kayak gitu, kenapa ya. Terus tiba-tiba ke-reduce aja sendiri jadi 60 orang kayak gitu. Lu remove satu-satu? Iya, gue remove satu-satu lah. Terus habis itu ya emang sih banyak hal, maksudnya
nggak cuma positifnya, maksudnya nggak cuma positif vibe dari sosial media yang kita tangkap gitu, kalau maksudnya ada negatifnya juga gitu. Misalkan orang-orang misalkan, kalau gue sendiri kenapa gue lock Instagram gue, karena gue takut gitu loh, siapa tahu ada stalker gue nggak sih. Kalau gue punya stalker yang kayak si Willow nih lagi di Bangka gitu kan, kayak ya udah gue ke Bangka beli tiket kayak gitu. Nggak gitu juga sih, tapi mungkin ada sebagian orang yang ngalamin hal yang kayak gitu. Ya banyak macamnya ya, terutama kalau influencer. Oh iya, Itu- influencer itu kan harus public ya. Ya, karena influencer tuh kebanyakan ngegunain sosmednya buat kerja, bukan buat pribadi. Ya karena itu pekerjaan mereka, profesi Iya. dia sebagai influencer kan. Lu pengen gak sih jadi influencer No. BTW? That's the fastest answer. Nggak pakai mikir, langsung jawab ya. Aduh, tapi tuh gue juga nggak suka sih jadi influencer. Why ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayak ya itu lagi, kayak terlalu diekspos. Ya nggak sih, kayak muka kita di mana-mana, terus kita kayak jalan, ini bukannya si A kayak gitu, ini bukannya Willow, ini Iya. bukannya si D kayak gitu. Ya nggak sih? Iya terlalu. Sebenarnya pengen, tapi ada sisi yang nggak pengennya. Oh iya, pas. Jadi Ya balik lagi, ada positif sama negatifnya. ya pengen aja jadi famous, tapi di lain sisi tuh pas udah famous pasti rasanya tuh Kayak pengen out aja gitu. iya kan, terlalu banyak dikenal orang tuh sometimes it's uncomfortable. I see. Itu sih. Ya. Tapi gimana ya, menurut gue tuh pernah ngeliat kayak social eksperimen social eksperimen orang, kayak gimana sih, kayak menurut gue, walaupun ada misalkan ada beberapa orang, bukan beberapa orang, misalkan ada beberapa sosial media yang harus memenuhi syarat. Misalkan syaratnya itu adalah lu minimal umurnya tuh 17 tahun bisa menggunakan ini, atau setidaknya 15 tahun bisa menggunakan ini, gak sih? Tapi untuk mungkin orang-orang yang kayak masih anak-anak tuh yang 13 tahun ya gue oke-okein aja gak sih? Siapa sih yang ngeliat gue ini beneran 15 apa 17 ya gak sih? Jadi tuh gue ada ngeliat orang eksperimen, dia tuh ngubah wajah dia sendiri jadi lebih muda. Misalkan orang yang udah tua, udah punya anak, misalkan umur 30 tahun, dia pakai Photoshop, dia tuh ubah muka dia jadi anak yang kayak 13 tahun atau 14 tahun Photoshop, kayak gitu. jadi dia kasih foto gitu. Dia foto and then ada orang yang photoshopin muka dia. Jadi lebih muda gitu loh. Jadi lebih, fotonya dikasih ke, bukan dikasih, jadi dia post di Instagram kayak gitu. I see. Jadi kayak mau ngeliat aja gitu apa sih yang terjadi, reaksi orang-orang yang menggunakan sosial media itu kan. Terus nggak taunya ada kayak disturbing apa sih, komen kayak gitu. Misalkan ada yang nge-DM dia kayak negative thinking atau sexual harassment gitu loh, inappropriate content gitu. Jadi tuh kayak gitu sih sebenarnya bahaya dari sosial media. Kalau kita orang dewasa tuh nggak nuntun anak-anak gitu loh. Ya namanya juga internet ya. Internet itu cyberbullying, crime itu pasti ada aja ya. Pasti ada aja sih. Kayak misalkan kalau ya gitu deh, komen-komen bully atau ya sekuat-kuatnya orang pasti ada batasnya lah ya hitungannya. Ya makanya nggak terlalu expose banget sih di sosmed. Tapi lagian nggak nobody knows us.
we're not famous people. Not yet, maybe ya, not I yet. don't know. Positive vibes sekalian. Kalau udah famous pun gue nggak mau expose kayaknya. I see. Terus gimana ya? Ya sekali lagi. Tapi kalau menurut lu nih ya, mending di sekalian aja nggak ada sosial media atau ya udah kayak gini aja kayak gitu. Kalau dunia kasih solusi other than social media, gue sih oke aja. Tapi buat kalau ngilangin sosial media kayak gitu. iya, kalau ada alternatif lain yang nggak berdampak terlalu negatif. Tapi kalau nggak ada, sebenarnya sosmed itu min plus ya. Ya sama lah kayak koin tuh ada dua sisi gitu. Ya jadi, tapi sepertinya lebih banyak minusnya ya. Karena kasusnya itu banyak minusnya nggak sih? Yang denger pasti ada aja yang hater, bad comment, atau crime, Bullying kayak gitu. Kayak ada yang positifnya, cuman kayaknya lebih banyak yang negatifnya gitu denger. Iya, Jadi emang sebenarnya lebih ke hati-hati aja sih untuk main di internet, iya, terutama sosmednya. gitu deh. Gue cukup sedih sih, apalagi background sekarang cukup mellow ya, jadi kayak maksudnya bukannya gue mau ngomong atau gimana, tapi menurut gue omongan tuh pasti bisa, maksudnya apalagi gimana ya, menurut gue otak manusia tuh lebih cepet gitu loh dibanding tangan gitu loh, ngerti ya? Kan Pikirannya ya. iya, otak manusia tuh lebih cepet dibanding tangan. Jadi kenapa sih orang-orang harus cepet banget gitu loh tangannya, usil banget gitu loh untuk haters, ngetik komen-komen yang jahat kayak gitu. Jadi tuh gue bingung sih. Iya sih, makanya kalau it's kind of toxic. There's a lot of toxic people Iya, on internet. Bukannya menyalahkan orangnya sendiri, tapi ya mungkin Ya kita harap sih semua orang bisa tetap bersikap positif ya di internet. Tapi gue yakin sih nggak semua orang, pasti ada aja. Pasti ada aja. Ya, you know. Ya, I know. Gitu deh, ngomong-ngomong. Yaudah lah ya, gue nggak mau melo lagi. Ngomong-ngomong soal sosial media, ada lagi nggak sih kayak gue ada Gen Z yang sempat mainin Friendster. Lu sempet mainin nggak? Gue main dulu. Gue ada akunnya. Oh, lu ada akunnya? Bahkan MSN. Oh ada iya. Yeah. Gue ada MSN. Iya, ada gue. Ya gue juga ada. Oh my god, so nostalgic. tapi gue nggak ada Friendster. Itu tuh Friendster tuh apaan sih? Oh, gue ada. Jadi Friendster tuh kayak, gue tuh paling ingetnya tuh profilnya ya. Di profilnya itu di sini tuh ada foto di sini tuh ada foto gede, Iya. foto profil kita, dan di sini tuh ada kayak biodata gitu. Yuk, lu isi tuh biodatanya. Iya, tapi isinya tuh masih alay-alay gitu loh. Kayak huruf-huruf Kecil, gede yang gitu. dekoratif gitu. Oh, Kayak, iya. misalkan hobi lu apa, cita-cita lu, kesukaan apalah, tentang lu lah diceritain di situ. Terus gimana tuh kayak gimana tuh? Bisa kayak agak kayak Facebook gitu sih sebenarnya. Oh. Terus nge-add, bisa chat, bisa kayak komen-komen gitu. Agak lupa sih gue. Yang gue inget cuma itu sih. Dan itu tampilannya, backgroundnya tuh putih. Oh. Friendster Putih biru nggak sih? Iya, putih biru. Kayak Logonya Facebook banget ya? tapi backgroundnya putih. Kalau Facebook kan putih biru. putih, ada birunya. Kalau Friendster cuman logonya doang yang biru. Gue nggak sih. Lu nggak pernah? gue. Gue kayak gitu gara-gara ngikutin kakak gue sih. Oh, karena lu
bungsu sih, kalau gue kan sulung ya, jadi gue mau ngikutin siapa ya, Iya, kayak generasinya pas mulainya di gue iya. gitu. Ya soalnya pas zaman Friendster tuh di zaman kakak gue ya. Yang kayak 90-an kayak gitu 90-an kan sih. awal gitu ya. Kalau kita mah akhir. Ya jadi gue cuma sempet main bentar doang karena cuma penasaran sama kelihatannya kontennya tuh apain sih kayak iya, gitu. sama kelihatannya keren ya punya Friendster, ya udah gue coba buat gitu. Kan zaman dulu masih kayak gituan. Iya sih. Terus gue juga nggak punya Tumblr. Oh, Tumblr gue ada, sampai sekarang masih ada. Itu tuh buat anak-anak estetik doang gak sih atau gimana sih? Enggak kok. Gue nggak menggolongkan diri gue estetik sih. Gitu deh sebenarnya. Ya gitu, art. Iya Kebanyakan sih, art kebanyakan gitu. art. Ya. Itu tuh kayak sama gak sih kayak Pinterest? Iya sama. Sama Cuman kayaknya Pinterest tuh lebih buat kerja ya kalau gue. Oh iya Referensi sih, referensi. kerja. Gue juga suka Pinterestnya karena referensi. Iya, soalnya kalau Tumblr itu lebih ke sebenarnya agak sometimes there's mature content. Oh, Ya, gitu. I see. Kayak art nudity or something gitu. Itu berarti lewat security system gitu Tapi ya? sekarang udah enggak, kan sempat di ban ya. Oh, Karena- I see. Ya, Karena tapi ada udah- nudity ya, gitu ya? sekarang udah enggak sih, di remove. I see. Ya. Jadi dari semua sosmed lu paling suka Wah, yang mana? aduh, kalau tadi karena kita udah ngomongin negatifnya ya, jadi gue sebenarnya nggak suka sosmed sih, tapi Oh, oke. tapi overall kalau gue nggak ngelihat orang-orangnya ya, gue lebih buat suka ke user aja, pemakaian lo aja. lebih pemakaian suka. gue ya, gue lebih suka TikTok. Hmm, Karena kan kalau TikTok gue tuh kayak ada orang-orang gitu loh, TikToknya isinya orang Indonesia semua gitu. Tapi kalau isi TikTok gue tuh isinya kayak orang-orang luar kayak gitu yang canda-candaan gitu loh. Jadi tuh miming. iya kayak gitu, kayak lucu aja gitu menurut gue. Dan interface-nya menurut gue juga lumayan oke gitu, karena kan unlimited scrolling ya. Kalau di IG kan kayak ada hal aja yang nggak bisa kita Kurang inconvenience aja ya. inconvenience aja kayak gitu. Ya. Kalau lu nih Gue jujur, Twitter. gue nyaman banget Twitter. Oh, Ya. I see. Karena ya kadang memes juga dari situ. Oh iya banyak banget. Iya. Dan gue bisa mengutarakan pikiran gue secara nyaman aja di Twitter. Iya sih, kalau masalah pengutaraan isi hati ya gue juga lebih milih Twitter Iya, sih. karena nggak ada, bener-bener nyaman banget. Kayak nggak ada yang ngejudge, nggak Iya. ada yang komen, Ya, kayak paling cuma temen deket doang teman yang dekat lihat. doang Iya. yang lihat kayak gitu. Dan gue tuh ngerasanya tuh beda banget ya main Instagram sama Twitter. Kalau Instagram tuh kayak gue harus yang ya lupain Instagram. Lebih ke Twitter ya. Gue tuh kalau pakai Twitter tuh berasa jadi cool kid aja gitu rasanya. Kayak Karena mainin kata-kata nggak sih? I mean kita tuh nulis, terus nulisnya tuh orang-orang harus tahu gitu lah, ya nggak sih? Kalau Instagram kan itu lebih ke apa ya? Lebih ke visual gitu nggak sih? Kalau anak Twitter kan lebih mainin kata-kata kayak gitu. ya mungkin nggak, vibe di Twitter tuh beda aja gitu. Mungkin orang-orang yang gue follow juga ya. Oh iya, itu ngaruh juga Ngaruh sih sih, orang-orang yang di follow. Ya gue nyaman banget sih di Twitter. Sama ya kalau TikTok tuh gue suka kalau yang memes yang lucu-lucu dari Iya. situ juga kan. Cuman gue agak susah pemakaian di TikTok karena kayaknya terlalu berat di HP gue, jadi Oh, I see. ya itu kan scrollnya kalau kelamaan dia jadi berat gitu, soalnya datanya ngedownload terus kan, nge-scroll videonya itu. Yap gitu. Jadi gue kalau liat video gitu gue lebih sering di YouTube ya. Kalau gue
Kalau gue YouTube buat itu dengerin lagu. Oh, Saya dengerin lagu. Spotify. Iya, kalau gue nggak main Spotify. Aduh. Ya jadi sama gue kan emang suka nonton streaming ya, jadi spending time more on twitch.tv juga. Iya. Jadi kalau lu mau nyariin gue di sosmed, gue tuh selalu ada di Twitter. Baiklah. Instagram tuh agak jarang ya. Ya kadang-kadang doang. Mungkin kalau lagi jalan-jalan ya pasti buka Instagram, Pasti karena bukan Instagram. nge-update Iya. story lah ya kali. Karena visual kan. Visual, iya. Nggak bisa digambarin lah di Twitter. Tapi di Twitter pun bisa post foto, Iya. video sih, tapi vibe-nya lebih ke lebih wording ke ya. gitu. Apalagi sosial media ya. Ya sekali lagi itu, nah ya lu BTW karena lu ngomong kayak tergantungnya kita follow, itu tuh beneran sih, kayak apa yang kita follow tuh ngaruh banget di kita gitu loh sebenarnya, di lewat mental lah atau lewat gimana lah, iya nggak sih? Iya, vibe sosmed lu langsung berubah. Langsung berubah, kayak rekomendasi lu tuh langsung berubah 100%. Sama searchingan lu juga kan. Benar. Yes. Kalau lu suka apa yang lu follow atau yang lu cari, ya udah rekomendasinya pun Seperti itu. Iya, dan lu makin suka, makin ngedigging gitu kan. Iya benar. Jadi saran gue buat orang, mungkin buat kayak anak-anak yang kayak belum yang awal, yang akhirannya masih teen, akhiran age-nya masih teen, 13 until 19 kayak gitu-gitu. Late teen lah ya. Kayak gitu tuh menurut gue harus saring sih menurut gue followingnya, ya nggak sih? I think they know more than us. Karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih legit cool than us. Ya, older. we admit it. Ya. Tapi ya menurut gue as long itu ngebawa yang positif, Iya. ya kenapa enggak, ya nggak sih? Kecuali menurut lu tuh kayak itu bawa lu yang negatif gitu loh, lu harus berhenti sih. Saran gue sih Iya. gitu. Kayak gitu. Ya, betul. Ya gue cuma nyaranin sih. Itu apa lagi ya? Kayak gitu. Gue juga kayak gue punya adik cowok kan. Gue juga punya adik cowok. Gue nggak terlalu, gue gimana ya, kalau gue punya adik cowok gue nggak terlalu ngontrol mereka sih. Maksudnya kayak ya terserah mereka lah mau follow siapa. Yang penting menurut gue lu masih oke gitu loh di dunia nyata, ngerti gak sih? Maksudnya kayak lu nggak marah-marah, nggak jelas kayak gitu kan. Kalau orang-orang yang terlalu into it kan kadang tuh marah-marah nggak jelas kayak gitu nggak sih? Jadi menurut gue ya kalau itu udah berlebihan lu harus stop, atau kalau itu terlalu toxic lu harus benar. uninstall aplikasi itu gitu. Take off from it. Jadi menurut gue sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus gitu. Gitu gengs, berat banget ya topik hari ini. Yo, udah apa ada saran lagi dari sini? Karena kita belum cukup umur, maksudnya kayak gue mau nyaranin tapi gue melihat diri gue yang masih muda, maksudnya masih terbilang muda lah ya. Enggak, umur tuh enggak ngaruh tau. Baiklah. Dilihat tuh dari experience dan mindset lo aja sih sebenarnya. Ya, I cannot talk much, but I hope you guys have a nice day. Yes. Oke. Gue harap kalian stay healthy, stay sanitize, terus stay cool lah ya, maksudnya buat anak-anak. Yeah. Terus See you next time. bye. Bye.